Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan dulu Pak Ustadz ya. Pertanyaan tadi terkait kepercayaan terhadap satu ritual tertentu di bulan Muharram ini Pak Ustadz. Silakan dijawab dulu. Baik, kalau di Bengkulu ada festival tabut. Dulu tabut, sekarang tabut. Kalau di Jogja, Jawa Tengah ada sekaten. Ya, mungkin di tempat lain juga ada syuro, itu dari kata asyura, 10 Muharram. Jadi di 1 sampai 10 itu diisi dengan berbagai kegiatan. Ini merupakan ekspresi keberagamaan umat Islam di Indonesia. Karena memang Islam di Indonesia ini kan unik, masyarakatnya dengan tipologi budaya yang berbeda, culture yang berbeda, lalu ekspresinya pun berbeda. Sepanjang dia tidak menabrak fondasi syariat, ya, dan bisa diterima menjadi kesepakatan bersama, tidak menjadi kepada syirik, ya sah-sah saja. Jadi ada kaidah tuh al-ada muhakkama. Satu tradisi itu bisa menjadi satu hukum sepanjang memang itu disepakati dan tidak bertentangan dengan syariat. Misal di Bengkulu, kalau kita komunikasikan, dan itu sudah sering kali kan terjadi dialog antara KKT dengan tokoh agama, ormas, bahwa apa yang mereka lakukan itu bagian dari untuk mengingat, misal mengambil tanah, bahwa itu untuk mengingatkan kita ini berasal dari tanah, kita akan kembali jadi tanah. Maka jangan sombong hidup ini, jangan bikin rusuh, jangan zalimi orang, mati semua kita nih kan. Jadi proses-proses itu kan ya sepanjang dia ada nilai, ada simbol yang itu menjadi kebaikan untuk mereka, tidak menabrak kepada akidah, apalagi syirik, ya silakan saja. Makanya selama ini dialog dengan KKT itu hampir semua sudah pada satu kesepahaman. Kalau memang mereka tidak syirik, berarti sudah. Dan kita tidak berhak juga untuk menghakimi mereka syirik. Padahal kata mereka enggak, kami itu hanya ini begini, bahwa bagaimana mengingat peristiwa cucu Nabi Husain yang meninggal di Karbala, yang kepalanya jarinya dipotong segala macam. Ya silakan saja. Termasuk di Jawa kan. Memang tadi di Jawa juga ekspresi keberagamaannya sangat luar biasa kan. Pokoknya poinnya adalah ketika tradisi itu tidak melangkai syariat, silakan saja, ya. Karena kalau sudah bicara rukun, bicara syariat, dia sudah pakemnya. Tapi kalau budaya, yang keragaman sunnah, itu ya kita harus bisa menerima, memberikan toleransi sepanjang memang dalam pembuktiannya tidak bertentangan dengan syariat agama. Apalagi sudah lazim kan dilakukan, dan memang tidak menjadikan mereka berubah akidahnya, tidak menjadi mereka tiba-tiba berubah agamanya kan, tapi itu ekspresi keberagaman saja saya pikir. Itu yang pertama. Yang kedua, hijrah. Makanya kan kalau pergantian tahun Islam ini kan kaitan juga dengan peristiwa hijrah Nabi itu dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau bicara hijrah itu kan at-tarku wal intiqal, ada perpindahan, ada yang ditinggalkan. Misal Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pasca pembebasan kota Mekah, kata Nabi tidak lagi ada hijrah. Yang dimaksud hijrah perpindahan tempat, hijrah makani. Tapi masih bisa kita lakukan dengan hijrah maknawi. Esensi hijrah itu satu, at-tarku minasyirki ila tauhid. Sekarang kita cek dalam keberagaman kita ini masih nggak kita sering bau-bau syirik gitu loh. Percaya dengan cincin, batu, percaya dengan kalung, percaya dengan gelang, itu nggak boleh kena air, nggak boleh masuk WC. Lalu pertanyaannya, dia jaga kita atau kita jaga dia? Kalau kita jaga dia, buang aja itu gelang cincin. Kok nggak boleh masuk WC, nggak boleh kena tai ayam misalnya, nggak boleh bawa ke pasar. Nah kalau memang dia dianggap sakti, harusnya kan nggak ada pantangan-pantangan. Artinya kan begitu kan tanpa disadari kadang membuat kita terisolasi dengan keyakinan bahwa Allah Maha Segala, Allah yang menentukan semua. Atau misalnya pakai penglaris misal ya. Kalau mau ini harus pakai penglaris, harus pakai ya kayak tadi tuh pakai
cari khodamnya Ultraman misalkan, atau Megaloman. Ada khodamnya katanya harimau biskuat. Itu anak-anak kok main khodam semua. Hati-hati, karena nanti kalau bicara canda sekalipun kalau bicara masalah akidah itu enggak boleh. Aku canda aja. Nanti orang, kenapa kamu melakukan canda aja? Canda orang mati kok canda misalnya kan. Aku canda-canda aja Pak, saya lempar palanya dengan batu, mati dia kan, nggak bisa. Termasuk kalau syirik, jangan bilang canda-canda. Datang ke dukun, percaya dengan ini syarat-syarat dukun. Kalau kamu mau kaya, kamu potong ayam kepala 3, mandi dengan air 70 rupa, nggak masuk akal. Jadi itu Bu, pertama ya kita lihat, refleksi dulu. Terkait dengan akidah kita gimana? Maksudnya kita percaya dengan tanggal-tanggal tuh, menentukan anak mau nikah harus tanggal ini, bulan ini. Ya nanti kalau gini begini, ya kita bermohon saja semua tanggal itu baik sebenarnya. Ya karena pernikahan itu kan baik. Nanti malah nentukan tanggal, lama nggak dapat tanggal, anak nentukan tanggal duluan. Enak kalau resmi. Karena kejadian malah ilegal kan. Ya, kejadiannya mungkin bisa dipahami lah. Atau tadi terlalu sibuk tanggal malah nggak jadi. Jadi hal-hal yang begitu, termasuk kita kalau malam ini harus ritual ini, malam ini ritual ini. Ya ritual itu yang kira-kira memang sudah syar'i saja lah, sudah ada tuntunan. Nggak perlulah harus lebih-lebih misalnya. Pokoknya tiap malam Jumat kedua harus mandi jam 1 malam. Makan nasi putih, baju putih, sejadah putih, misalnya kan. Nah, itu kalau sudah begitu-begitu, itu kan harusnya kita sudah logika kita. Nggak ada ini agama begitu kan. Jadi itu dulu Bu. Ya akidah dulu. Baru kedua ibadah. Cek. Ya kan? Karena pengetahuan gimana? Minal maksiatil ta'ati. Selama ini kan sering lalai. Salat nunda-nunda atau enggak sama sekali. Kan? Diminta sedekah marah, ditanya zakat marah, kan? Itu kan ibadah semua. Maka dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari ketidakpatuhan menjadi ketaatan. Nah, itu ibadah. Kita cek juga suami kita gimana, anak kita gimana, rumah kita. Selama ini nggak pernah terdengar suara Al-Quran kecuali suara TikTok misalkan. Jedak-jeduk terus di rumah. Quran nggak pernah ada, berarti kurangi. Qurannya diperdengarkan. Kan gampang sekarang pakai MP3, buka YouTube, langsung diamkan saja begitu. Ya sampai nanti ditanya malaikat, man rabbuka, YouTube yang jawabnya nanti kan. Karena nggak pernah nyebut sendiri. Harusnya jangan YouTube juga, mulut juga. Nanti yang jawab YouTube nanti kan, man rabbuka, buka YouTube dulu. Rabbi Allahu Rabbi, enggak juga, kita yang ngomong. Artinya sekali-sekali bolehlah pendengar YouTube, tapi kita juga yang ngaji, kita juga yang baca Quran. Jangan MP3 terus. Nanti sama ditanya MP3 kasih, nggak bisa. Gitu. Iya baik Pak Ustadz, kita jeda iklan lagi dulu Pak Ustadz ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi Bu. Ada yang ingin bertanya nanti disiapkan dulu setelah iklan Bu ya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.